Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yasma'u bi, tidak mendengar tentangku, Yahudiyun, orang orang Yahudi, wala Nasraniyun, atau orang Nasrani, tsumma lam yu'minu bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan kerasulannya, illa kana min ahlin nar, kecuali dia adalah bagian dari penghuni neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi memang harus sepaket. Nah, harus satu paket. Nah, musannif berkata cuma rahimahullah azza wa jalla, al-imanu bi annahu mursal, makna Muhammad Rasulullah adalah apa? Adalah al-iman, adalah meyakini bi annahu, bahwasanya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mursal min indillah, itu adalah rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanusaddiquhu fima akhbar, maka kita membenarkan apa yang datang darinya. Wa nuti'uhu fima amar, kita mematuhi apa yang datang dari Nabi Muhammad, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa natruku manaha anhu wa zajar, dan kami harus meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Wa na'budullaha bima syara'ah, dan kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkannya, dengan syariatnya, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jemaah ada empat konsekuensi dari syahadat risalah, dari syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya 4. Kalau ada satu yang hilang, maka itu syahadatnya tidak sah. Meskipun dia syahadat berulang-ulang 1000 kali, tapi kalau ada satu yang tidak diyakini, maka itu bukan, tidak masuk di situ. Dia seolah-olah belum bersyahadat. Apa itu yang pertama? Ya. Konsekuensi dari syahadat risalah ini yang pertama adalah nusaddiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kenapa? Karena beliau adalah rasul, adalah nabi. Wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari keinginan beliau sendiri, dari hawa nafsu beliau sendiri. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka konsekuensi pertama adalah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Maka kalau kita pernah belajar bahasa Arab, itu ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab, belajar balaghah, itu kan yang namanya ucapan itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah al-khobar, yang kedua insya. Khobar itu artinya adalah kabar, sesuatu yang bisa dilabeli dengan kata benar atau tidak benar, sodik, jujur atau tidak jujur. Adapun insya itu adalah perintah dan larangan. Nah, dan ini semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia bentuknya adalah kabar, maka wajib untuk membenarkan. Membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu konsekuensi dari syahadat risalah, yaitu nuti'uhu fima amar, mematuhi apa yang beliau perintahkan. Apa perintah beliau dipatuhi. Semampunya. Dipatuhi semampunya. Wanat yang ketiga adalah wanat rukumanaha anhu wa zajar. Konsekuensi yang ketiga adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi yang ketiga. Tentu lagi semampunya. Kok semampunya itu gimana, Ustaz? Ya karena itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka berhentilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampunya. Nggih. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat jemaah adalah na'budullaha bima syara'. Konsekuensi yang keempat dari syahadah risalah adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang disyariatkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya artinya semua ibadah itu harus berdasarkan dengan tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna itu apa tuh, Ustaz? Sempurna itu sesuatu yang jadi sempurna itu pas. Sempurna itu artinya pas. Sesuatu yang sempurna itu atau yang pas itu kalau ditambah itu nanti jadi berat. Kalau dikurangin jadi cacat. Ditambah berat, dikurangin cacat. Nah, misal gini, misalnya ini kusen jendela. Nah, jadi ada orang bapak bikin kusen buat jendela ini kusen ini disetting untuk apa? Untuk jendela ukuran segini. Nyuruh anaknya, anak, ini kusennya udah jadi, sekarang pergi ke toko ini, ngambil jendela untuk kusen ini, ngambil jendela ukuran segini, segini kali segini. Itu sudah pas ukurannya. Pergilah anaknya pergi ke toko itu. Wah, ini ukuran jendela yang dipesan sama bapak ini ada, cuma kurang bagus, kurang estetik jendelanya. Ini daun jendelanya kurang estetik, enggak pas. Ini ada lagi ada yang jendela yang estetik, yang bagus, cantik, cuma ukurannya lebih dikit daripada yang ditentukan sama bapak tadi. Pakai ini ya, biar bapak seneng, tak bawakan jendela yang lebih estetik. Akhirnya dia datang, pulang ke bapaknya kaget, loh kok ini nggak pas, ini ukuran berapa? Iya tadi pak, ini jendelanya tak lebihin 1 senti, soalnya ini bagus, estetik. Itu artinya apa? Itu artinya kan nyusahin bapaknya. Bapaknya harus ngapain? Harus nyerut ulang, harus dipotong gitu, dipotong lagi. Ya kan bikin susah itu, atau bikin susah itu jadinya. Ya itu, jadi atau dikurang. Ini jendela yang ukurannya dipesan sama bapak ini kok kurang estetik. Ini ada jendela lebih kecil sedikit, tapi cantik. Saya bawa ini saja. Datang ke bapaknya dengan jendela itu, pas dipasang kok bolong. Kenapa? Ukurannya dikurangi. Itu jadi yang namanya sempurna, yang namanya pas itu. Kalau ditambah bikin berat, dikurangi cacat. Ukuran sempurna ditambah berat, dikurang cacat. Sama kayak masakan ibu-ibu ini ada ada chef yang terkenal bilang, ini makanan ini udah jadi, udah matang, wes pas, rasanya sudah pas. Rasa sudah pas tuh gimana? Artinya jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah garam, jadi nggak pas, nggak sempurna. Dikurangi garamnya, ya nggak sempurna juga. Jadi malah berantakan rasanya. Ya sudah, sempurna itu artinya pas, jangan ditambah, jangan dikurang.
Nah, agama juga seperti itu. Agama ini sudah sempurna, sudah pas. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nanti kalau ditambah agama ini jadi susah. Gitu. Jadi susah. Karena agama itu, mengamalkan agama itu murah jemaah. Yang bikin susah tuh tambahannya. Apa? Tahlil. Itu disyariatkan nggak tahlil itu? Syariat, ibadah bukan? Ibadah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ibadah. Tapi kalau tahlil ditambahi huruf A sama huruf N, tahlilan. Nah, jadi mudah nggak? Nggak mudah. Jadi murah nggak? Nggak murah. Sudah nggak mudah dan nggak murah pula. Padahal kalau dia mau tahlil sendiri, mau mengucapkan tahlil itu mudah sekali dan murah. Itu afdolul zikri, zikir terbaik. Sholawat itu ibadah bukan? Oh, itu ibadah paling afdol, zikir paling afdol setelah tauhid, setelah tahlil. Yaitu sholawat. Tapi kalau ditambahin huruf A sama huruf N, sholawatan. Nah, jadi mudah nggak? Nggak mudah. Jadi murah nggak? Nggak murah. Minimal 50 juta keluarnya itu. Itu kan. Jadi nggak jadi mudah, nggak jadi murah. Nikah tuh murah nggak? Murah. Di KUA berapa biaya pernikahan? Gratis. Gratis. Nikah murah. Yang bikin mahal itu apa? Tambahannya, ditambahi huruf A sama huruf N. Nikahan. Wah, itu nggak murah itu cuma. Itu. Agama itu mudah dan murah pengamalannya. Yang bikin mahal itu tambahannya. Yang bikin susah itu tambahannya. Gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Itu di surat Al-Hajj di halaman terakhir. Alhamdulillah. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian di agama itu keribetan, kesusahan. Jadi kalau ada sesuatu yang ribet dan susah dan jelimet, itu berarti bukan bagian dari agama. Tambahan yang ditempelkan kepada ritual agama berarti. Gitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah ada sahabat kita naik tol ke Trans Jawa. Itu berhenti di Kendal di masjid segitiga yang masjid apa tuh? Segi limas itu kayak piramid itu bentuknya. Nah, di situ sholat jamak zuhur sama asar. Biasa kan kita lagi safar, kita jamak zuhur sama asar 2 rakaat gitu kan. Ada rombongan mbah-mbah lagi wisata religi gitu kan, kemana gitu. Itu sholat, mereka sholatnya nggak dijamak dan nggak mereka sholatnya dijamak tapi nggak dikosor. Sholatnya 4 rakaat, habis itu 4 rakaat lagi, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Ditanya, "Mbah, kok sholatnya 4 nggak dikosor kenapa?" gitu kan. Jawabannya apa? "Anu mboten apal niate." Jadi kami nggak kosor kenapa? Nggak hafal niat kosor. Jadi artinya apa? Kan niat itu amalan hati. Melafatkan niat itu bukan bagian dari ajaran Nabi. Niat itu amalan hati. Melafalkan niat bukan ajaran Nabi. Gitu kan. Nah, ketika sesuatu yang bukan ajaran Nabi itu dijadikan sebagai seolah-olah ajaran Nabi, hasilnya apa? Susah sendiri deh, ribet sendiri, mumet sendiri itu. Jadi itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Jangan nambah-nambah ajaran, jangan ngurang-ngurang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ajaran Nabi itu ditambah dan dikurang, terus apa fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau agama ini boleh ditambah dan boleh dikurang, terus fungsinya Nabi itu apa? Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyampaikan risalah, menyampaikan perintah dari Allah Taala, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah taala berpesan begini, mengabarkan ini, perintahnya begini, larangannya begini. Ketika
ketika sudah selesai tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala melebeli risalah beliau dengan apa? Dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama untuk kalian. Itu sudah dikasih bendera hijau, dikasih di checklist nilainya A+. Nah, sudah tugas beliau sudah selesai, yang perlu disampaikan juga sudah disampaikan. Nah, tahu-tahu ada orang nambah-nambah ajaran agama, ngurang-ngurang ajaran agama. Nah, terus kalau memang ajaran agama ini boleh ditambah, boleh dikurang, apa fungsinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau gitu kita bikin agama sendiri saja, gitu. Kita bikin ritual sendiri saja. Gitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah konsekuensi dari syahadat risalah, syahadat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajarannya harus dijadikan sebagai landasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seseorang bersyahadat dengan syahadat risalah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi empat hal ini tidak dikerjakan atau tidak diakui oleh dia, tidak terima empat hal ini, maka ini syahadatnya cacat, syahadat risalahnya cacat. Ada orang mengakui, oh Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi tidak percaya apa yang beliau katakan, tidak mau terima apa yang beliau katakan. Diperintah A malah dibantah, Nabi diperintah B nggak mau nurut, malah dibantah. Nabi SAW diperintahkan untuk tutup aurat. Nah, dia malah ngeyel, apa itu tutup aurat? Itu adalah sebuah keterbelakangan peradaban. Padahal yang perintah tutup aurat itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi dia malah membantah. Itu adalah ajarannya ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan emansipasi. Emansipasi. Nah, tidak sesuai dengan emansipasi, tidak sesuai dengan semangat feminisme, tidak sesuai dengan kebebasan berekspresi. Itu perintah Nabi dibantah dengan jargon-jargon seperti itu. Itu syahadat risalahnya batal. Syahadat risalahnya batal. Belum bersyahadat. Kok dalilnya apa Ustaz? Serem sekali, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa. Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Jadi panjang ayatnya nih. Jadi saya ambil ininya, intinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus Rasul itu illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, biiznillah. Sebentar, saya cari ininya, nomornya. Saya nggak tahu, nggak hafal ininya, nggak hafal nomor ayatnya. Surah An-Nisa ayat kira tuh. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Nah, aku nggak ketemu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman itu di surat An-Nisa ayat ke 64 dan 65. Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi kalau nanti ada yang mau ngecek ayatnya biar untuk ditadaburi sendiri, biar lebih paham, silahkan. Allah Ta'ala berfirman, walau wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka itu mendatangi engkau wahai Muhammad ketika mereka menzolimi diri mereka sendiri, ketika mereka berbuat maksiat. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul. Mereka mendatangimu dan mereka minta ampunan Allah dan minta diistighfari oleh Rasul. Lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah Ta'ala itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Nih,
Kemudian di ayat 65-nya, ini inti dari ayat ini, dari pembahasan ini, fala wa rabbika. Maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu wahai Muhammad. Artinya Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, sekali-kali tidak. Fala wa rabbika la yu'minun, tidaklah mereka itu beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi Allah Ta'ala tidak mengakui keimanan seseorang sampai dia menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Hakim itu apa? Hakim itu pemutus perkara. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang nggak pantas, mana yang A, mana yang B. Itu tidak, Allah Ta'ala tidak menerima iman seseorang sampai dia menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Hatta yuhaqqimuka, sampai menjadikan engkau hakim wahai Muhammad. Bima syajara bainahum, atas perkara yang mereka perselisihkan. Cukup? Tidak cukup. Hanya menjadikan Nabi SAW sebagai hakim itu belum cukup untuk memvalidasi keimanan. Ada syarat yang selanjutnya. Apa itu? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim benar salah, mereka dan kau kabarkan keputusan engkau, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat atas keputusanmu. Tidak mendapatkan rasa berat atas syariatmu, atas apa yang engkau perintahkan. Jadi menjadikan Nabi SAW sebagai hakim cukup, belum cukup. Harus ketika Nabi SAW memutuskan sebuah perkara, tidak boleh dalam hati itu ada perasaan berat. Wah, kok ngene toh? Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau ada perasaan berat dengan perintah Nabi SAW, berarti imannya itu belum divalidasi, belum diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Wa yusallimu taslima artinya jasad mereka pasrah. Jadi sekali lagi, tidak valid iman seseorang, tidak diakui iman seseorang oleh Allah Azza wa Jalla sampai dia melakukan 3 hal. Yang pertama adalah apa? Menjadikan Nabi SAW sebagai hakim, pemutus perkara. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Patokannya apa? Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya. Yang kedua, hatinya ridho dengan keputusan Nabi SAW. Tidak ada perasaan piye, tidak ada piye. Perintah Nabi terima, keputusan Nabi SAW terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika eksekusi dia pasrah, jasadnya pasrah, tidak ada pemberontakan dalam jasadnya. Jadi kalau yang kedua itu urusan hati tadi itu. Yang kedua tadi urusan hati. Yang ketiga, wa yusallimu taslima itu urusan jasad. Jasadnya nggak ada pemberontakan sedikit pun. Karena sebagian itu ada yang mengakui iya saya ridho dengan keputusan. Tapi ketika dieksekusi, wah dia ada pemberontakan gitu. Contohnya zakat. Zakat itu berapa? Zakat itu kan 2,5%. Dan itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Bagi yang mampu, yang sudah sampai haulnya ya. Bagi yang sudah sampai di soknya sampai haulnya. 2,5% itu banyak atau sedikit, Pak? Hanya sedikit. Itu sebenarnya sedikit sebenarnya tuh. 2,5% itu artinya itu sebenarnya sedikit. Kalau duitnya sedikit. Ya kalau duitnya tuh 1 miliar, itu mengeluarkan zakat itu 2,5%, itu 25 juta. Jadi 975 juta buat sampean pemilik harta, duit cash itu. Yang 25 juta itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk fakir miskin. Itu sebenarnya sesuatu yang sedikit. Tapi bagi orang yang kikir, orang yang pelit, itu sesuatu yang banyak. Ya mungkin dia bisa
dia bisa bisa mengatakan, oh saya ridho, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Oh iya, saya mengakui syariat zakat. Saya ridho dengan syariat zakat. Pas dieksekusi, wah, putar sana putar sini. Kose, ini coba di itu dulu, dilihat dulu, coba ditimbang dulu, coba dibanding dulu. Nah, itu berarti masih belum pasrah seperti itu. Masih belum pasrah gitu kan. Karena syariat zakat itu adalah syariat untuk salah satu hikmahnya adalah menghilangkan rasa kikir, rasa pelit. Menghilangkan perasaan memiliki dari harta. Dan itu berat. Apalagi kalau duitnya makin banyak. Nah, duit cashnya 1 miliar bertahan setahun, berarti zakatnya 25 juta. Nanti kalau duit cashnya 10 miliar bertahan setahun, zakatnya berapa? 250 juta. Nah, jadi itu ujian memang. Untuk apa? Untuk mengikis perasaan perasaan memiliki harta, karena harta itu bukan punya kita, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Okay. Yang kedua adalah perasaan kikir, supaya enggak cinta kepada harta. Okay. Jadi itu contohnya jemaah. Jadi 3 hal tadi. Kalau seseorang itu masih belum bisa ridho Nabi SAW sebagai hakim, maka dia maaf, Allah Ta'ala menolak iman dia. Kok anu sekali Ustaz, kok Allah Ta'ala menolak iman saya, kenapa? Loh, itu bukan saya yang ngomong, itu Allah Azza wa Jalla sendiri yang bicara. Allah Azza wa Jalla berfirman, fala wa rabbika la yu'minun. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, tidak, sekali-kali tidak demi ya Muhammad, demi Tuhanmu. Allah Ta'ala bersumpah demi dirinya sendiri. Dan para ulama bersepakat bahwasanya sumpah terbesar, teragung adalah sumpah Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala bersumpah dengan banyak hal. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bumi. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam. Allah Ta'ala bersumpah dengan berbagai macam hal. Tetapi dari semua sumpah Allah Ta'ala itu, yang paling agung adalah apa? Sumpah Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, tidak sekali-kali demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi dengan dirinya sendiri, itu adalah sumpah paling agung. Artinya apa? Konsekuensinya tidak main-main. Jadi la yu'minuna, mereka tidak dikategorikan beriman. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mencoret iman mereka. Jadi itu jemaah adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah apa? Adalah tidak mengangkat posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi posisi yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Ini diantara kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak boleh mengangkat posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan posisi beliau sebagai abduhu wa rasuluh, sebagai hambanya dan rasulnya, ya sudah, kita tidak boleh memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas posisi ini. Di atas posisi ini. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian itu berlebih-lebihan. Atroyutri artinya berlebih-lebihan dalam memuji. Berlebih-lebihan dalam memuji. Namanya itro atau atroyutri itro. La tutruni, jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Kama ataratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang Nasrani itu memuji Ibnu Maryam dengan berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam dengan berlebih-lebihan. Jangan seperti itu.
Fa innama ana abdun. Aku itu hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah bahwasanya aku itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan juga rasulnya. Di sini jemaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan bagi orang-orang yang mau memuji beliau, bahwasanya tidak ada pujian yang pantas bagi beliau kecuali pujian bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Titik. Kalau mau memuji beliau, memuji beliau, batas maksimalnya adalah ini, yaitu apa? Pujian bahwasanya beliau adalah hamba dan Rasul. Tidak boleh lebih dari ini. Siapa yang memuji Nabi SAW lebih dari ini, maka dia telah melampaui batas. Memang ada nggak Ustaz orang yang memuji Nabi SAW dengan pujian di atas ambang batas ini, ada nggak? Ada. Bahkan mungkin tiap minggu itu, tiap pekan, gitu kan. Contohnya itulah kenapa sholawat nariyah itu dilarang, bukan dilarang, artinya ditahdir oleh para ulama. Ya dilarang sih, ditahdir, dikritik. Kenapa? Karena di situ ada itro. Itro itu apa? Berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah orang yang mengucapkan sholawat itu nggak paham isinya apa. Sehingga ketika dikritik ngamuk. Padahal kalau mau dipahami, coba bisa dengan akal sehat saja, nggak perlu jadi orang pinter, jadi orang yang berakal sehat saja. Kita bakal tahu kalau itu berlebih-lebihan. Apa itu sholawat nariyah itu bunyinya apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala nabiyina Muhammadinil ladzi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sampai di sini lafaz sholawat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yaitu lafaz sholawat biasa. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, sampaikan sholawat yang sempurna kepada Nabi SAW. Wasalim salaman taman, dan bersalam yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, kepada beliau SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Sampai di sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah lafaz setelahnya. Apa tuh? Apa lafaz setelahnya? Alladzi, yang mana tanhallu bihil kurobu, yang mana dengan Nabi Muhammad SAW itu semua musibah selesai. Oh, tanhallu bihil kurobu, apa? Watan fariju bihil uqadu. Dengan beliau semua hal-hal yang sulit itu jadi mudah. Apalagi? Watanhallu bihil uqadu, watan fariju bihil kurobu, watuqdo bihil hawaiju. Dengan Nabi SAW semua hajat terpenuhi. Wa yustasqa bihi dhama'u, dan minta hujan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dari sampai di sini saja. Itu kalau mau dipahami, pakai akal sehat saja. Itu kan sudah, itu itra itu. Itu mengangkat Nabi SAW di atas posisi yang sudah Allah tentukan. Allah Ta'ala menentukan ambang batas memuji Nabi SAW adalah abduhu wa rasuluh. Titik. Ini dipuji di atas ambang batas ini. Itu namanya itra. Itu namanya itra. Masalahnya kalau kita ngomong kayak gini, kita kritik kayak gini, dia ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena nggak paham isinya apa. Jadi itu enggak. Ya itu loh. Itu makanya orang Arab tuh mengatakan al insanu aduun lima jahil. Al-insan, manusia itu adalah aduun, adalah musuh, lima jahil, bagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini al-insan aduun lima jahil, kalau dikonversi ke versi bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang itu dari bahasa Arab, al-insan aduun lima jahil, manusia itu musuh bagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Gitu. Yeah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini adalah salah satu konsekuensi dari syahadat risalah. Tidak boleh mengangkat Nabi SAW di atas posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nabi sebagai hamba dan Rasul, ya sudah. Kalau kita memuji Nabi SAW,
sampai ini batasnya, jangan lebih dari itu. Ya. Tadi kita mulainya lebih 10 menit kalau nggak salah. Nanti 7.10 insya Allah kita selesai. Itu yang pertama. Yang kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah atau di antara makna dari la ilaha Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, adalah apa? Adalah tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kemampuan gaib. Tidak meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kemampuan gaib. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di surat Yunus. Ada banyak ayat sebenarnya. Kita bacakan beberapa ayat saja. Di antara surat Yunus, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Ini salah tulis ini. Kok surat Yunus sih? Ini surat Al-A'raf ini. Salah. Jadi kalau yang lagi megang buku bahasa Arabnya itu harus dikoreksi itu. Di sini tertulis surat Yunus, padahal yang benar itu surat Al-A'raf itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala darran." Aku tidak memiliki bagi diriku sendiri itu naf'an, kemampuan memberikan manfaat, wala darran, atau kemampuan memberikan mudarat. Illa masya Allah, kecuali yang Allah Ta'ala inginkan dariku. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku itu mengerti hal-hal yang gaib, lastakthartu minal khairi, maka pasti aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku sendiri. Wa ma massaniyasu, dan tentu aku tidak akan ditimpa keburukan. In ana illa nadhirun wa basyir, aku itu tidaklah kecuali aku itu hanya nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang itu meyakini bahwasanya Nabi punya kemampuan gaib. Ustaz, kan ada mukjizat, Ustaz. Kan ada mukjizat. Mukjizat itu kan kemampuan gaib. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat itu adalah pertolongan Allah Ta'ala, bukan kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolong digarisbawahi. Mukjizat ataupun karomah, kalau versinya wali, mukjizat itu pertolongan, bukan kemampuan. Nah, ini hal ini, ketidakpahaman terhadap hal ini itu yang banyak menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Mereka menganggap bahwasanya karomah dan mukjizat itu adalah kemampuan. Jadi mekanisme yang mereka pikirkan, gambaran yang mereka pikirkan adalah apa? Adalah Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi kekuatan. Nah, maka dengan kekuatan itu Nabi SAW bebas melakukan apa saja. Atau Allah Ta'ala memberikan kepada seorang soleh kemampuan khusus, yang mana si wali itu, si orang soleh itu mampu melakukan apa saja semaunya. Itu mekanisme yang mereka pahami. Dari cara berpikir ini, bahwasanya Allah menitipkan kemampuan, di situ muncul kesyirikan. Wali ini bisa begini, ayo kita minta ke dia. Wali ini mampu begini, kita minta ke dia. Bahkan di Solo ini kan ada yang dianggap wali, yang ada haul tiap tahun. Haul tiap tahun di Pasar Kliwon itu, mereka menganggap, oh ini adalah apa? Ini adalah bendaharanya Allah Azza wa Jalla. Ini wali ini adalah menteri keuangannya Allah Azza wa Jalla. Maka sampean kalau punya masalah datang ke haulnya.
Kalau punya masalah duit, datang ke haulnya. Punya masalah ekonomi, datang ke haulnya. Kenapa? Karena dia adalah wali. Dia adalah wali yang menjadi menteri keuangannya Allah Azza wa Jalla. Jadi naudzubillahi taala min dzalika. Jadi melalui cara berpikir ini bahwasanya Allah taala menitipkan kemampuan kepada manusia, di situ muncul kesyirikan dan pengkultusan. Sampai kalau mau minta hajat, mintanya ke situ. Padahal itu adalah akidah yang salah. Akidah bahwasanya Nabi punya kemampuan, Allah taala menitipkan kemampuan ke beliau. Nah, Allah taala menitipkan kemampuan kepada seorang wali atau seorang nabi, itu salah. Yang benar adalah apa? Yang benar, yang namanya mukjizat atau karomah itu adalah pertolongan, bukan kemampuan. Pertolongan itu artinya apa? Ya suka-suka Allah Azza wa Jalla mau menolong pakai cara bagaimana. Makanya contohnya nih, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mukjizatnya apa? Membelah lautan dengan tongkatnya. Ketika beliau membelah lautan dengan tongkatnya, selesai membelah lautan, pernah nggak ada dengar cerita Nabi Musa membuat tutorial bagaimana cara membelah lautan? Ada nggak? Nggak ada. Karena itu bukan kemampuan. Itu pertolongan. Pernah nggak saat bin Abi Waqqas menyeberangi sungai Dajlah berserta dengan 3.000 pasukannya, jadi nggak nyeberang sendiri, bersama dengan 3.000 pasukan nyeberang sungai tanpa perahu, tanpa jembatan, berjalan di atas sungai. Setelah itu apakah terdengar saat bin Abi Waqqas itu membuat tutorial bagaimana cara menyeberang sungai tanpa jembatan, tanpa perahu? Kan tidak ada. Karena itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu murni pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau itu memukulkan tongkatnya, beliau tahu nggak kalau laut itu bakal terbelah? Tahu nggak? Nggak tahu. Beliau hanya menuruti perintah Allah Taala, idrib bi asokal bahar, dengan pukullah laut dengan tongkatmu. Ketika dipukul lautannya, tahu-tahu Nabi Musa juga kaget itu. Wah, kok bisa menjadi bisa terbelah? Nggak ada kabar sedikit pun. Jadi begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau api itu bakal jadi dingin? Enggak. Beliau cuma pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, terserah mau diapain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahu-tahu apinya dingin. Dan setelah itu beliau tidak pernah membuat tutorial bagaimana cara kebal api, enggak pernah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yang namanya mukjizat dan karomah itu pertolongan, bukan kemampuan. Jadi mekanismenya gimana? Mekanismenya ketika seorang nabi atau seorang wali membutuhkan pertolongan, dia akan angkat tangan ke Allah Azza wa Jalla, dia angkat doa, ya Allah tolong saya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah tolong, inni maghlubun fantasir, saya kalah ya Allah, tolong saya. Maka Allah Ta'ala tolong turunkan pertolongan dia dengan dengan berbagai mata air yang keluar dari bumi dan dari langit. Jadi itu bukan kemampuan Nabi Nuh, bukan. Itu adalah Allah Azza wa Jalla yang tolong beliau. Jadi sekali lagi, mekanisme mukjizat dan karomah itu, nabi atau wali minta tolong kepada Allah Ta'ala, Allah tolong dengan cara yang Allah Ta'ala inginkan, bukan dengan cara yang wali atau nabi inginkan, tapi sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan si wali atau keinginan si nabi. Itu yang benar, itu keyakinan yang benar. Kalau keyakinan yang salah tuh gimana? Allah Ta'ala menitipkan kemampuan kepada wali atau nabi, dia berbuat sesukanya. Itu salah. Itu salah. Makanya kan ada akidah itu, ini wali kutub, ini wali apa, ini wali badal, itu dari situ. Cuma. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk melepaskan diri, membuat pengakuan berlepas diri dari semua kemampuan. Di sini dalam qul la amliku li nafsi naf'an wal daron, aku tidak punya kemampuan apa-apa, baik kemampuan untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Seandainya aku punya kemampuan itu,
seandainya aku punya kemampuan itu, pasti lastaktsartu minal khairi. Pasti aku akan memperbanyak hal-hal yang enak-enak, yang baik-baik. Wa ma masaniya su, dan tidak akan ditimpakan keburukan kepadaku gitu. Buktinya Nabi SAW pernah jatuh dari kuda. Pernah beliau jatuh dari kuda. Buktinya Nabi SAW ketika di perang Uhud, beliau dipukul, patah gigi gerahamnya. Dipukul dengan ujung tombak yang tumpul, bukan yang tajam, yang tumpul. Ujung tombak dipukulkan ke sini sampai gigi geraham itu patah. Silahkan tanya dokter gigi, betapa susahnya cabut gigi geraham. Tanya dokter gigi itu. Apalagi gigi geraham yang paling belakang, itu ngoyo, itu susah sekali. Ini maka bayangkan betapa keras pukulannya itu sampai gigi geraham itu beliau itu patah. Gitu. Jadi itu beliau pernah dicambuk, pernah dilempar batu sampai berdarah. Beliau pernah dikata-katain. Beliau pernah dituduh fitnah, difitnah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha difitnah berbuat macam-macam dengan salah seorang sahabat. Beliau apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan Aisyah untuk apa? Selama sebulan. Kenapa? Karena punya ada kemungkinan itu adalah benar. Artinya apa? Artinya beliau tidak tahu ilmu gaib, nggak ngerti kabar gaib. Beliau nggak ngerti kabar gaib. Seandainya beliau tahu ilmu gaib, pasti kan beliau sudah tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Tapi ternyata istri beliau dituduh macam-macam, berbuat sesuatu sama seorang sahabat, beliau nggak tahu. Sehingga beliau meninggalkan Aisyah 30-40 hari. Sampai turunlah ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu di surat surat An-Nur. Satu halaman full. Satu halaman full itu ayat berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sampai ketika turun ayat itu, ayat pembebasan Aisyah dari semua tuduhan itu, baru beliau kembali kepada Aisyah. Itu pun Aisyah sudah ngambek duluan. Ya pas ditinggal 40 hari dituduh macam-macam, kemudian terbukti salah. Nah, itu beliau ngambek. Dan ya nggak apa-apa, itu wajar. Nah, itu wajar. Artinya beliau nggak tahu ilmu gaib. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah batasan bagi kita untuk meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah seorang hamba dan rasul. Tidak boleh kita punya keyakinan lebih dari itu. Keyakinan yang melebihi itu akan mengantarkan kita kepada kesyirikan dan juga kekufuran seperti yang terjadi kepada Isa bin Maryam. Jadi seandainya itu akidah ini dilegalisasi, nah, itu mungkin yang orang-orang itu sebagian bukan hanya menyembah para wali, tapi menyembah nabi juga itu. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Maka hati-hati jemaah, kita tidak boleh melampaui apa yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla rahmati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk meniti jalan yang lurus, dan semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan hati kita di atas tauhid, di atas iman sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.